Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alona Syaika dengan NPM 044. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil rangkuman mengenai materi perubahan dan pengembangan organisasi. Perubahan organisasi. Perubahan organisasi merupakan suatu proses modifikasi atau transformasi yang terjadi dalam struktur, budaya, strategi, atau teknologi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal atau untuk memenuhi tujuan internal. Dengan adanya perubahan yang bersifat terencana atau tidak terencana, tentunya perubahan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang selalu berubah-ubah. Proses perubahan. Proses perubahan meliputi beberapa langkah penting yang meliputi 1. Mengadakan pengkajian. Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data untuk memahami situasi saat ini, termasuk identifikasi masalah yang ada. 2. Mengadakan identifikasi dengan menentukan masalah spesifik yang perlu diubah berdasarkan hasil dari pengkajian. 3. Menetapkan perubahan. Hal ini dilakukan dengan merumuskan perubahan yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. 4. Menentukan strategi. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan rencana tindakan untuk melaksanakan perubahan, termasuk metode dan sumber daya yang diperlukan. 5. Melakukan evaluasi dengan menilai efektivitas perubahan yang dilakukan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan tujuan tersebut dapat tercapai. Pengembangan organisasi atau organizational development. Pengembangan organisasi merupakan suatu proses sistematis dan terencana yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memecahkan masalah yang menghambat efisiensi dan meningkatkan kualitas kehidupan kerja anggota organisasi. Pengembangan organisasi juga berfokus pada integrasi keinginan individu, sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung dalam pertumbuhan. Metode pengembangan organisasi. Metode pengembangan organisasi yang efektif mencakup beberapa pendekatan yang meliputi 1. Jaringan manajerial. Jaringan manajerial dilakukan dengan membangun hubungan antar manajer untuk meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, pertemuan rutin antar manajer untuk berbagi strategi dan tantangan. Yang kedua, latihan kepekaan. Latihan kepekaan dilakukan dengan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran emosional dan sosial karyawan yang membantu dalam membangun tim yang lebih solid. Sebagai contoh, pada sesi kelompok di mana para peserta berbagi pengalaman dan mendiskusikan apa dampak perilaku mereka terhadap rekan kerja. 3. Pembentukan tim. Pembentukan tim dilakukan dengan membentuk tim lintas fungsi untuk menyelesaikan proyek dan masalah secara bersama-sama. Sebagai contoh, pembentukan suatu tim proyek yang terdiri dari anggota dari berbagai departemen untuk mengatasi isu-isu tertentu. 4. Umpan balik survei. Umpan balik survei dilakukan dengan menggunakan survei untuk mengumpulkan umpan balik atau feedback dari karyawan dan juga pelanggan yang dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan. Sebagai contoh, adanya survei tahunan yang mengumpulkan pendapat karyawan mengenai lingkungan kerja dan kepuasan mereka. Metode pengembangan keterampilan dan sikap. Metode pengembangan keterampilan dan sikap dapat dilakukan melalui berbagai latihan yang meliputi 1. Latihan di tempat kerja. Latihan di tempat kerja atau on-the-job training meliputi karyawan yang belajar sambil bekerja. Karyawan juga menerima instruksi langsung dari mentor atau rekan kerja yang telah berpengalaman. 2. Latihan instruksi kerja. Hal ini dilakukan dengan memberikan pemahaman langkah demi langkah mengenai tugas yang harus dilakukan, termasuk keterampilan yang juga diperlukan. 3. Latihan di luar tempat kerja. Hal ini melibatkan pelatihan di institusi atau lokasi lain untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki karyawan pada lingkungan kerja. 4. Latihan di tempat tiruan atau simulasi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat atau lingkungan yang menyerupai kondisi nyata untuk dapat melatih keterampilan dalam situasi yang terkendali. Persyaratan kemampuan dalam organizational development yang meliputi 1. Kemampuan mengelola sistem sosial dan segi teknisnya. 2. Kemampuan mengembangkan organisasi secara lebih organik atau akibat tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. 3. Kemampuan mengelola dan mengatasi konflik organisasi. 4. Kemampuan untuk mengendalikan organisasi secara demokratis. 5. Kemampuan mengelola perubahan secara seimbang dan fleksibel. Kesimpulan,
Perubahan dan pengembangan organisasi merupakan proses yang esensial untuk adaptasi dan keberlanjutan. Pengembangan organisasi tidak hanya melibatkan perubahan struktur, tetapi juga transformasi budaya dan perilaku secara menyeluruh. Dan merupakan usaha jangka panjang yang melibatkan semua elemen organisasi untuk meningkatkan efektivitas, memecahkan masalah, hingga memperkuat hubungan antar anggota. Faktor internal dan eksternal tentunya berperan penting dalam mendorong perubahan dengan kebutuhan untuk beradaptasi terhadap teknologi, pasar, dan regulasi. Demikian penyampaian materi dari saya mengenai perubahan dan pengembangan organisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.